Contoh perhitungan penilaian kinerja pengemudi. Yang pertama dilakukan adalah menghitung kehadiran. Untuk contoh sebagai berikut. Pertama kali kehadiran Juni, ini belangko kehadirannya secara standar atau baku bahwa penilaian kehadiran dianggap 100%. Pada bulan penilaian Juni dengan hari kerja yang sudah dihitung sebanyak 21 hari kerja, kemudian dihitung atau dinilai pada tanggal 1 Juli 2020 oleh atasan langsungnya. Untuk mengisi kehadiran ini, belangko kehadiran ini, kita memperhatikan daftar absensi pegawai yang bersangkutan di bulan Juni. Contoh untuk pengisian pada salah seorang pengemudi ini, daftar absensi di bulan Juninya kita lihat sebagai berikut. Jumlah kali keterlambatannya sebanyak 2 kali 1 sampai 30 menit, 2 kali di 31 sampai 60 menit, dan lebih dari 1 kali pulang cepat. Maka kalau kita hitung berapa kali pulang cepatnya, keterlambatannya sebanyak pada kolom keterlambatan ini sebanyak 2 tambah 2 ditambah 2 sehingga 5. Oke, kita isi di kolom keterlambatan ini 5 kali. Untuk total jam telat atau PC nya atau tidak di tempat tugasnya sebanyak keterlambatan sebanyak 1 jam, ini 1 jam dan 53 menit. Jadi kita isi 1 jam 53 menit. Yang total ini dia akan menghitung secara otomatis. Jadi kita hanya mengisi kolom keterlambatan dan selanjutnya kita mengisi kolom pulang cepatnya. Pada kolom pulang cepat ini yang bersangkutan melakukan 1 kali pulang cepat. Jadi kita isi di kolom ini 1 kali pulang cepat sehingga terlambat atau pulang cepatnya menjadi 6, dan sebanyak keterlambatnya 3 jam 0 menit. Pulang cepatnya 3 jam 0 menit. Sehingga kita isi ini 3 jam 0 menit. Oke, untuk terlambat dan pulang cepatnya sudah yang kolom ini. Selanjutnya kita isi yang ketidakhadirannya, yang ini. Berapa kali alfa, izin, sakit, tidak apel, Senin atau pagi. Pada kolom ketidakhadiran bahwa yang bersangkutan ini kita lihat hadir terus selama bulan Juni, yang bersangkutan hadir. Jadi ini kita kosongkan saja. Maka didapat kesimpulan nilai kehadiran yang bersangkutan ini. Sampai di sini form kehadiran sudah selesai terisi. Kemudian kita lakukan penilaian perilaku pada unsur orientasi. Pertama, unsur orientasi pelayanan itu kita nilai kalau standarnya ini 0, buruk, atau kalau kita isi 100 contoh baik sekali. Ini kita lihat dari orientasi pelayanan yang bersangkutan. Jika selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi, bernilai
ringnya 91 sampai 100, jadi kita bisa isi 91 atau sampai dengan 100. Atau yang kedua, pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan, baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. Ringnya 76, bernilai baik, atau 90 maksimal bernilai baik, tetap bernilai baik. Jadi kalau kita umpamakan kita isi 80. Kemudian integritas, yang kedua kita isi integritasnya. Kita pilih dari 1, 2, 3, kolom 4, 5. Kalau 5 kolom ini atau 5 row ini mana yang diperkirakan menggambarkan integritas pegawai yang bersangkutan. Secara rata-rata coba kita isi contoh 80, beliau juga bernilai baik. Kemudian komitmennya pun ya seperti itu, kita pilih dari ini, row ini, mana yang kira-kira menunjukkan keseharian pelaku selama 1 bulan, maka kita isi di sini. Kita contohkan lagi 80. Dan terkait disiplin kita perhatikan juga yang ini. Kalau yang bersangkutan tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 sampai 15 hari, dia bisa masuk ring yang ini. Kita lihat dari jika tidak pernah melakukan keterlambatan maupun pulang cepat sebanyak 5 atau 15, dia masuk ring yang di atasnya. Kita lihat ini maksimal. Kita lihat di kehadiran di Juni. Yang bersangkutan 6 hari total tidak terlambat atau pulang cepat. Jadi pada penilaian perilaku tidak mungkin kita akan isi yang kolom-kolom lainnya, kolom di atasnya. Sehingga jika kita maksimal memberikan karena kelambatan yang bersangkutan 6 terlambat atau pulang cepatnya sebanyak 6 kali, maka maksimal kita berikan 75. Contoh 75. Apabila lebih dari 16 kali sampai 30 hari kerja, maksimal 60, maka kita beri 75. Kemudian kerjasama yang bersangkutan pada bulan Juni, kerjasamanya terhadap rekan-rekan baik sesama rekan sekerjanya maupun di satuan kerjanya lain dapat kita pilih pada row di kolom kerjasama. Contoh rata-rata kita isi contoh 80, sehingga pada penilaian perilaku di bulan Juni yang bersangkutan memperoleh rata-rata 79. Bulan Juni mendapat rata-rata nilai 79 dan dinilai pada bulan Juli atau Juli. Nah, pada penilaian perilaku Juni ini sudah selesai dilakukan penilaian. Kemudian kita nilai dari kinerja Juni ya. Pada bulan kinerja Juni dengan target tahunan seperti ini, yang bersangkutan secara sasaran kerjanya mempunyai 10 sasaran kerja dengan target tahunan sebanyak 1124, dan inilah rincian target bulanannya yang diperoleh dari target bulanan ini diperoleh dari kontrak di awal yang bersangkutan. Kita lihat kontraknya di bulan Juni itu sebanyak 97. Sebanyak 97. Targetnya ini kita ubah dulu ke 97.
kontraknya berlebih yang ini hilang. Juni dengan kontrak 96. Juni 96 hari kerja. 96 target. Jika kita nilai yang sama seperti ini nilai maksimal, maka yang bersangkutan bernilai baik sekali, mendapat nilai 100. Kita hitung capaiannya. Jadi dua kolom ini yang kita isi capaiannya, memeriksa kendaraan dengan cara mengecek rem 21 hari. 21 ini dapat dari 21 hari kerja di kehadiran Juni. Di Juni memiliki 21 hari kerja, sehingga kinerja Juni yang targetnya 21 ini maksudnya setiap hari dia melaksanakannya. Jika setiap hari dia melaksanakannya, maka capaiannya tetap 21, dinilainya juga 21, hasilnya 100%. Kemudian memanaskan, setiap hari dia memanaskan, nilainya 21, capaiannya 21, dinilai 21. Dirawat juga setiap hari sebanyak 21 hari kerja. Kalau yang bersangkutan ini masuk setiap hari selama 21 hari, maka tetap dicapai targetnya tercapai 21 hari. Namun dari target 20, jika yang bersangkutan pernah tidak hadir sebanyak 1 hari, maka capaiannya 20 dan nilai pun akan 20. Kalau yang bersangkutan 3 hari tidak masuk, maka capaiannya juga 3 hari kurang dari 3 hari. Berdasarkan data kehadiran Juni, bahwa yang bersangkutan ini hadir terus, ini menjadi 20 kehadiran karena dianggap ini pengurang, sehingga 20 hari setengah lah. Kalau kita bilang ini 20 hari, ini akan otomatis mengurangi berdasarkan apa izin telat PC tidak. Karena kalau ketidakhadiran telat atau pulang cepatnya melebihi 7,5 jam, maka dianggap 1 hari tidak masuk kerja. Contoh 7,5 jam. Contoh 24, itu di sini. Kalau dia dianggap 7,5 jam tidak hadir, maka 1 hari dia hilang. Karena ini yang berjumlah 20. Oke, karena kinerjanya dia 21 hari dia masuk dan dikerjakannya selama 20 hari penuh, maka capaiannya kita nilai 21 hari. Memperbaiki kerusakan, targetnya 3. Kita pernah lihat dari logbooknya, apakah yang bersangkutan pernah melaksanakan perbaikan. Jika pernah memperbaiki sebanyak 5 kali, maka dinilainya tetap maksimal 3. Atau karena kelebihan tetap dinilai 3 maksimal. Kemudian mengemudikan kendaraan berdasarkan arahan yang berlaku untuk melayani penumpang. Maksimal dia setiap hari melayani maksimal. Jika hanya sekedar 10, karena dia tidak ada permintaan dan sesuai dengan logbooknya, maka tetap dinilai penuh, terkecuali atau dia berlebihan diminta untuk mengantar seumpama 28, maka tetap dinilai maksimal 21 hari kerja. Namun jika
dari berbagai permintaan, contoh 20 permintaan, seharusnya 21 target terpenuhi. Nah, permintaan sebanyak 15 kali saja, dipenuhinya hanya 10, berarti dia capainya tidak mencapai 21 hari kerja, dikurang dari berapa kali permintaan yang ditolaknya. Kalau tolak 5, dia menolak 5, dia bernilai 16. Kemudian menyusun laporan. Apakah yang bersangkutan menyusun laporan sendiri? Jika menyusun laporan sendiri, maka dinilai 1. Namun jika dia tidak pernah menyusun laporannya, maka dinilai 0. Melayani pegawai dalam waktu jam ini sama dengan yang mengemudikan nomor 5. Poin nomor 5, kalau dikarenakan tidak adanya permintaan, bukan kemalasannya, maka tetap diminta dinilai full sebanyak maksimal target, yaitu 3, walaupun permintaan tersebut tidak ada. Kemudian melayani tamu pimpinan lembaga, hampir sama dengan yang di poin 7. Jika memang tidak ada permintaan, bukan karena kemalasannya, maka tetap dinilai 1. Kemudian di akhir bulan, seharusnya yang bersangkutan menyusun logbook atau laporan untuk laporan sebagai laporan bahan kinerjanya. Namun yang bersangkutan tidak melakukan dan tidak menyusun laporan kinerjanya, maka dinilai 0. Karena laporan itu hanya satu itu pun tidak dikerjakannya, maka dinilai 0. Melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan sama halnya seperti melayani pegawai, yaitu tergantung dari surat tugas atau penugasan atau permintaan dari pimpinannya. Jika memang bukan karena kemalasannya, namun tidak ada permintaan, tetap dinilai 3. Sehingga pada kinerja, kesimpulan kinerja yang diperolehnya di bulan Juni adalah penilai baik. Di bulan Juni yang bersangkutan dinilai berdasarkan targetnya dan capaian yang diperolehnya dalam kesehariannya dengan penilaian sesuai dengan capaian yang diperolehnya, maka yang bersangkutan memperoleh nilai 77,6 atau baik. Maka penilaian pada formulir atau belangko kinerja Juni ini telah selesai. Sehingga jika telah mengisi 3 belangko ini, kehadiran Juni, kehadiran perilaku Juni, kinerja Juni, maka sheet atau form prestasi Juni akan secara otomatis terisi. Sehingga pada bulan Juni yang bersangkutan memperoleh capaian kinerja sebanyak 79,36. Jadi form prestasi Juni ini tidak perlu diisi lagi, tugas tidak perlu diisi, ini secara otomatis terisi berdasarkan 3 sheet sebelumnya yang telah diisi. Begitu setiap bulan, sehingga di akhir tahun yang bersangkutan memperoleh setiap bulan, karena setiap bulan kita mengisi 3 kolom ini, kinerja, kehadiran, penilaian perilaku, maka prestasinya otomatis terisi. Jika tiap bulan kita mengisi 3 sheet ini, yaitu kinerja, kehadiran, penilaian perilaku, maka pada sheet terakhir atau rekapitulasi selama 1 tahun pun akan terisi otomatis. Ini sebenarnya tidak perlu diisi kembali, dia sudah otomatis terisi. Ini 6 memerlukan pembagian dari 12 row ini. Jadi rata-ratanya dari kinerja selama setahun dibagi 12 bulan. 12 ini 12 bulan. Di kinerja, kita lihat lagi kinerja tadi. Kinerja di bulan Juni. Kinerja di bulan Juni ini dinilai, ini total keseluruhan dari kolom G13 sampai G22. Makanya ini G13 sampai G22 di rumusnya
dan hasil pembaginya 10 karena memang jumlah targetnya 10, jadi jumlah ini dibagi 10. Ini kesimpulannya, jika dia bernilai 0,50 buruk, 5160 kurang, nah seperti itu. Hingga rank 77 bernilai baik. Jika rutin setiap bulan mengisi 3 kolom tersebut, maka pada kolom kehadiran 1 tahun, setahun, berlaku 1 tahun, kinerja 1 tahun, prestasi 1 tahun akan terekap secara otomatis. Demikian untuk penyampaian laporan kinerja contohnya pengemudi. Terima kasih.